Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait relativitas Newton gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait relativitas Newton, kalian coba lihat gambar ini dulu aja deh. Menurut kalian, kira-kira nih, gambar ini tuh gambar apa sih? Mungkin sebagian orang bakal bilang bahwa gambar ini adalah gambar kakek tua dengan tangan yang menempel di dada nggak sih? Atau sebagian orang juga bakal bilang nih, bukan woi, ada ibu sedang menggendong bayi, kakek, dan juga anjing gitu. Kira-kira dari dua pendapat ini, mana nih pendapat yang benar? Jawabannya adalah kedua pendapat ini sama-sama benar. Loh, kok gitu? Iya, karena ini tuh bergantung pada perspektif mata kita dalam memproses suatu gambar. Kalau kita lihatnya gambar secara sekilas, maka perspektif kita yaitu melihat gambar secara keseluruhan. Adalah gambar kakek tua dengan tangan yang menempel di dada. Tapi kalau seandainya kita melihat perspektif bagian yang lebih kecil, yang kita lihat adalah gambar ibu sedang menggendong bayi, kakek tua, dan anjing gitu. Konsep pemikiran ini di filsafat namanya kebenaran relatif. Nah, konsep ini juga berlaku di fisika, terutama tentang gerak, yaitu gerak relatif. Apa sih itu gerak relatif? Gerak relatif merupakan gerak benda terhadap kerangka acuan yang dipilih. Di fisika, gerak relatif itu ada dua bagian. Ada yang namanya relativitas Newton dan juga ada yang namanya relativitas khusus. Di video kali ini kita hanya akan ngebahas terkait relativitas Newton dulu aja kali ya. Apa sih itu relativitas Newton? Relativitas Newton merupakan gerak relatif benda yang bergerak jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon atau setara dengan 300 juta meter per sekon. Contohnya tuh ini. Kereta ini bergerak sekitar 5 sampai dengan 10 km per jam. Berarti gerak dari kereta ini dapat kita jelaskan menggunakan konsep relativitas Newton. Fakta menariknya adalah, bayangin aja ya, laju keretanya adalah 10 km per jam terhadap tanah. Nah, tanah ini merupakan titik acuan dari gerak keretanya. Dari sini kita tahu nih bahwa Mercedes ini dia tuh bergerak dengan kecepatan 10 km per jam terhadap orang yang diam atau terhadap tanah. Tapi di sisi lain kita juga bisa bilang bahwa Mercedes ini dia tuh diam relatif terhadap penumpangnya, yaitu ibu-ibu yang ini loh. Di sini kita bisa lihat nih bahwa dua pendapat ini merupakan pendapat yang berbeda ya. Tapi kedua pendapat ini memiliki nilai kebenaran yang sama. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait relativitas Newton? Kalau masih belum paham, coba yuk kita bahas satu soal nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada benda A dan benda B. Jika kedua bola bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon terhadap tanah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan bola B terhadap bola A jika A bergerak searah, B bergerak berlawanan, dan C yaitu saling tegak lurus geraknya. Oke, jadi gini, kita bahas bergerak searah dulu aja kali ya. Gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Kita tahu nih bahwa bola A ini merupakan titik acuan dari gerak B. Di mana titik acuan ini dia tuh nggak diam. Dia bergerak dengan kecepatan yaitu 10 meter per sekon. Begitu juga benda B. Kecepatan 10 meter per sekon ini artinya dalam satu sekon kedua benda ini bergerak menempuh jarak sejauh 10 meter. Oke, berhubung kita pengen tahu berapa kecepatan relatif B terhadap A, yaitu VBA sama dengan delta XBA dibagi dengan delta T. Di mana VBA ini merupakan kecepatan benda B terhadap A. Dan delta XBA merupakan perubahan posisi B terhadap A ketika bergerak dalam kurun waktu delta T gitu. Oke, dari informasi ini kita bisa gambarin nih bahwa kedua benda ini dalam satu sekon dia menempuh jarak yaitu 10 meter ke arah kanan yang kita simbolkan dengan XB dan juga XA nih. Berarti setelah satu sekon jarak antar kedua benda ini yaitu nilainya adalah X gitu. Sedangkan jarak kedua benda mula-mula yaitu X0. Dari gambaran ini kita bisa tuliskan nih bahwa XA tambah X nilainya sama dengan X0 tambah XB enggak sih?
Kalau kita masukkan nilainya yaitu 10 tambah X sama dengan X0 tambah 10. Artinya, jarak kedua benda setelah bergerak 1 sekon itu tuh nilainya sama dengan jarak benda mula-mula. Berarti kalau kita masukkan ke formula kecepatan relatif yaitu VBA sama dengan X dikurangi X0 dibagi dengan T. Karena nilai X0 sama dengan X, maka diperoleh yaitu X dikurangi X dibagi dengan T. 0 dibagi T sama dengan 0 gitu. Artinya apa nih? Artinya benda B ini relatif diam terhadap benda A. Karena kedudukan benda ini dia tuh nggak berubah gitu terhadap A. Atau lebih gampangnya kita bisa menggunakan nih yaitu formula bahwa kecepatan relatif B terhadap A yaitu VBA sama dengan VB dikurangi VA. Di sini karena kedua bendanya bergerak ke arah kanan, maka kecepatannya bernilai positif semua. Berarti 10 meter per sekon dikurangi dengan 10 meter per sekon. Nilainya adalah 0 meter per sekon. Di sini kita bisa lihat nih bahwa hasil yang diperoleh nilainya adalah sama besar gitu. Yaitu 0 meter per sekon. Yang artinya bahwa benda B ini relatif diam terhadap benda A. Sedangkan untuk bergerak berlawanan, maka gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Bayangin aja kedudukan kedua benda ini jaraknya adalah X0. Kemudian setelah 1 sekon, kedua benda ini bergerak saling mendekati dengan jarak tempuh yaitu 10 meter masing-masing bendanya. Berarti kedudukan akhir jarak antara A dan B yang kita simbolkan dengan X kurang lebih kayak gini nih gambarannya. VBA sama dengan delta XB dibagi dengan delta T nih. Delta XBA-nya adalah yaitu XB dikurangi dengan XA dibagi dengan delta T. Kalau kita masukkan nilainya, oleh karena benda B bergerak ke arah kiri, maka perpindahannya dia bernilai minus ya. Minus 10 dikurangi dengan XA yaitu 10 dibagi dengan 1 sekon yaitu waktu yang kita tinjau. Diperoleh nilai dari VBA adalah minus 20 meter per sekon. Oke, di sini kita udah tahu nih bahwa kecepatan benda B relatif terhadap benda A yaitu minus 20 meter per sekon. Tanda minus ini nunjukin bahwa gerak B itu ke arah kiri relatif terhadap A. Dan fakta menariknya adalah bahwa benda B ini itu tuh memiliki kecepatan yang lebih besar terhadap benda A. Terus yang jadi catatan adalah bahwa VBA itu nilainya nggak sama dengan VAB ya. Kalau VAB berarti kecepatan benda A terhadap benda B. Nilainya yaitu adalah 20 meter per sekon. Atau secara matematis yang lebih gampang yaitu sama nih bahwa VBA nilainya adalah VB dikurangi VA. VB-nya karena dia bergerak ke arah kiri maka dia bernilai minus. Minus 10 dikurangi dengan 10. Nilainya adalah minus 20 meter per sekon. Oke, kemudian untuk gerak yang saling tegak lurus kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih. Ini merupakan vektor kecepatan benda A dan benda B yang bergerak saling tegak lurus. Berarti nilai resultannya gambarannya itu kayak gini. Di sini nilai dari VBA merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku ya. Berarti VBA sama dengan akar VA kuadrat tambah VB kuadrat nih. Kalau kita masukkan nilainya yaitu akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Yaitu akar 2 dikalikan dengan 10 kuadrat. Nilainya adalah 10 akar 2 meter per sekon. Oke, di sini kita tahu nih, kita mempunyai 3 nilai yang berbeda terkait kecepatan benda B terhadap benda A. Tapi ketiga nilai tersebut adalah sama benarnya gitu. Ini merupakan konsep yang namanya gerak relatif. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait gerak relatif. Atau lebih tepatnya adalah relativitas Newtonian. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!